memberanikan diri ngebiayain atau memberangkatkan anak-anaknya ke beberapa pesantren. Artinya mereka keluar dari wilayah ulama yang secara ininya kampung, tapi ilmunya kan luar biasa, kemanfaatan sampai ke kota. Ketika mereka sudah punya pendidikan, hidup dimanapun juga insya Allah akan lebih bermanfaat. Penting sekali kita memahami ilmu agama untuk keselamatan kita di akhirat, tapi kita jangan lupa kehidupan kita di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi semuanya kita ditanya Ustadz. Insya Allah ditanya Ustadz ini akan memberikan ilmu-ilmu baru bagi semua Sobat Salman yang belum tahu. Dan untuk yang udah tahu, insya Allah menjadi pengingat atas ilmu-ilmunya. Nah, di sini saya Yusri El Fahmi sebagai pembawa acara. Dan nantinya saya akan bertanya-tanya kepada narasumber. Nah, di sini saya sudah ditemani narasumber. Beliau bernama Ustadz Aceng. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Saya dan juga anak istri sekeluarga sehat. Ya, alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu Ustadz. Gimana kesibukan Ustadz di Khairina? Ya, mungkin kesibukan saya di Khairina untuk 3 bulan ini setelah Idul Fitri ya khususnya, terus setelah Lebaran Haji, lebih banyak ceramah keliling ke beberapa kampung, tapi masih wilayah-wilayah desa Cimenyan juga. Jadi desanya satu desa dengan Khairina, tapi saya lebih banyak keluarnya siang ataupun malam. Tapi boleh tahu gak sih, Ustadz tuh berarti udah berapa tahun di Khairina? Ya, nggak berdakwah di Khairina. Kalau dilihat dari mulai ditugaskan, mulai merenovasi masjid, udah 9. 9 ya. Tapi kalau dihitung sampai ke SK, mungkin 9 kurang 2 bulanan. Karena waktu itu, waktu ditugaskan ikut mengawasi renovasi di sana, belum SK tugasannya. Sementara ngawas, jadi sama bidang dakwah hanya, atau misalnya dari BRT waktu itu, hanya suruh-suruh ngawasin belanjaan apa yang dibutuhkan, gitu aja mungkin. Nah, Tad, yang ya alhamdulillah saya juga pernah ke Khairina itu. Dan Masya Allah gitu ya, jauh banget gitu dari perkotaan tuh. Melihat ya setelah Ustadz lama di sana, melihat ya sekitarnya gimana gitu terhadap pendidikannya gitu kan. Terhadap ya aware, peduli mereka terhadap pendidikan atau dakwah gimana tuh. Yang bisa Ustadz. Ya mungkin berdasarkan pengalaman 9 tahun saya di sana ya. Untuk saat-saat kesini, orang tua di daerah-daerah lingkungan Khairina itu sudah semakin semangat menyekolahkan anak-anaknya. Dengan resiko mereka harus beliin motor atau pinjam motor yang saudara gantian atau apalah, pokoknya anak itu semangat belajar. Yang biasanya yang mereka tuju itu, satu adalah SMPN 1 Cimenyan, yang kedua SMPN 2 Cimenyan. Di antara itu sebagian ada yang mulai berusaha memberanikan diri ngebiayain atau memberangkatkan anak-anaknya ke beberapa pesantren. Artinya mereka keluar dari wilayah Cimenyan ya. Ada yang ke Cicalengka, ada yang ke Garut, ada yang ke Lembang. Jadi alhamdulillah semangat saudara-saudara kita, masyarakat yang ada di lingkungan Khairina itu semakin hari, semakin pekan, semakin bulan, semakin tahun, semakin semangat kelihatannya mendidik anak-anaknya. Nah, Dad, ya nyambung mungkin ya ke pertanyaan yang saya akan ajukan ke Ustadz. Saya pengen nanyain gitu, apakah Ustadz setuju gitu bahwa ya dakwah dan pendidikan memiliki urgensi yang lebih tinggi gitu di desa-desa gitu yang jauh dari kota seperti Khairina ya dibandingkan dengan yang di kota-kota. Menurut Ustadz gimana, Ustadz? Kalau saya memahaminya, iya, pentingnya itu seimbang. Kalau dakwah itu kan istilahnya ngajaknya, menyerunya, pendidikan adalah tindak lanjutnya dari dakwah. Ya, jadi kalau misalnya saya ngajak orang, mari kita sholat,
Nah, kapan kita belajar sholatnya? Nah, itu ngajaknya itu ya, mari ucapan saya marinya itu adalah dakwahnya. Ya. Kemudian rutinitas saya ngajar sholat dari mulai wudhu itu adalah pendidikannya. Nah, itu menurut saya seimbang sekali. Jadi antara dakwah dan ditindaklanjuti dengan pengajaran, pendidikan itu sangat berdekatan sekali. Kemudian saya memahami ada satu penjelasan yang saya baca di dalam kitab As-Sunan Darimi. As-Sunan Darimi bukan As-Sunan Darimi. Sunan Darimi ya. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha ila muta'allimun khairan wa mu'allimuha. Jadi dakwah dilaksanakan, pendidikan, pengajaran keilmuan kemudian diaktifkan, itu pada hakikatnya adalah menghindari laknat Allah di tempat itu. Dan alhamdulillah di daerah kita itu di Khairina ya, itu masyarakat sudah banyak senang mempelajari ilmu agama, baik secara ibaratnya kumpul-kumpul resmi di masjid ataupun juga di luar yang ngobrol di pos ronda, pos kamling, di kebun-kebun. Selalu dari sisi ngobrol itu ada disisipkan pertanyaan masalah agama, terutama hal yang mereka hadapi. Jadi artinya kesadaran saudara-saudara di lingkungan Khairina itu sudah semakin bagus. Nah, dan tentunya kan ya Ustadz juga menyadari lah ya, untuk fasilitas untuk dakwah dan pendidikan tuh kayak jomplang gitu antara kota dan ya pendesaan yang jauh dari kota. Nah, menurut Ustadz itu dari hal itu tuh emang Ustadz setuju gak pentingnya lebih ningkatin yang di desa daripada di perkotaan itu? Kalau menurut saya setuju sekali, karena berdasarkan pengalaman saya dulu ya belajar ngaji, waktu kecil rata-rata ustadz kiai yang ngajar itu adalah orang-orang kampung. Ya. Jadi berarti beliau-beliau itu adalah dulu belajar ke ulama setempat, kemudian dipinta oleh orang kota menjadi ngajar di masjid. Jadi dari dulu setahu saya para ulama-ulama itu mereka memang setelah masa sepuhnya mereka aktif di kota, yang jadi dosen, yang jadi kerja di departemen agama misalkan. Itu pada dasarnya menurut saya mereka itu didikan-didikan di kampung ya, di pesantren-pesantren kampung, ulama yang secara ininya kampung tapi ilmunya kan luar biasa, kemanfaatan sampai ke kota dimanfaatkan orang. Jadi penting sekali memperhatikan di perkampungan ini supaya ilmu agamanya, pendidikannya unggul. Soalnya nanti ketika kampung itu berubah, misalkan di wilayah kita ya, sekarang kan sedikit-sedikit sudah tanahnya dibeli, lahannya dibeli oleh perumahan. Suatu ketika kan mereka mungkin pindah atau lahan semakin berkurang atau generasinya sudah pindah kemana. Nah, ketika mereka sudah punya pendidikan, hidup dimanapun juga insya Allah akan lebih bermanfaat. Lagian juga ya, Ted, yang mungkin saya lihat juga di pendesaan lebih enak itu suasananya untuk belajar dan semacamnya. Jadi kalau misalnya pendidikan dan ya fasilitas dakwahnya lebih diperbagus ya, jadi anak-anaknya untuk belajar untuk pendidikan umum dan dakwahnya lebih enak ya, Ted. Suasananya enak, fasilitasnya enak. Wah, insya Allah lah. Malah saya pernah baca di dalam salah satu tafsir kitab ulama dulu yang membahas tentang surat At-Takatsur, kalian akan ditanya tentang kenikmatan. Itu salah satu yang akan ditanya oleh adalah kenikmatan kehidupan di nuansa dingin, di iklim dingin, ya kayak di Cimenyan itu kan. Kalau saya maaf ya kalau nyebut di situ ada kampung Babakan, dari Babakan ke atas itu kan sudah mulai dingin. Di situ kalau dengan dingin itu kan orang bisa tenang, jernih berpikir. Bahkan kalau saya lihat dosen-dosen ITB sebagian memilih perumahan di pegunungan. Itu mungkin karena beliau-beliau itu merasa sejuk, tenang ya di pegunungan. Nah, dengan kesejukan itu mereka bisa lebih tenang, bisa lebih lebih maksimal menyerap ilmu agama. Jadi menurut saya itulah yang bisa sampaikan untuk hal yang memang penting sekali
memanfaatkan iklim dingin untuk untuk mengembangkan pendidikan. Insya Allah. Nah, dan dalam konteks masyarakat terpencil gitu ya pedesaan mungkin ya. Sejauh mana gitu dakwah dapat menjadi alat untuk memotivasi bahwa kepada masyarakat gitu agar mau untuk membantu meningkatkan pendidikan di sekitarnya gitu. Terus ya seperti apa mungkin strategi atau pendekatannya yang efektif dalam hal ini? Kalau menurut saya sejauh sampai masyarakat sadar pentingnya ilmu, terutama kalau dari profesi saya ilmu agama ya. Kemudian pentingnya mereka dekat dengan para alim ulama supaya hidup itu ada nasihat hikmah dari para ulama dan para kiai yang kemudian penting mereka dekat dengan orang-orang yang pintar di bidang ilmu sains teknologi, karena setelah kita paham agama perlu juga ilmu penyempurna ya, yaitu ilmu-ilmu semacam ya mungkin fisika, kimia, teknik industri dan sebagainya, atau mungkin ilmu-ilmu ekonomi modern itu perlu mereka ketahui, karena kita hidup ini sedang di dunia, walaupun kita nanti hidup di akhirat, kita tidak boleh melupakan dunia. Gitu ya. Jangan terlalu berlebihan juga. Iya, jangan terlalu berlebihan. Yang jadi catatan adalah penting sekali kita memahami ilmu agama untuk keselamatan kita di akhirat. Tapi kita jangan lupa kehidupan kita di dunia. Jadi pendidikan keakhiratan dan pendidikan dunia pun juga harus kita pegang dua-duanya. Nah, sejauh yang Ustadz udah lakuin pendekatan kepada masyarakatnya, apa itu cuma lewat ceramah kah atau ngobrol-ngobrol santai atau gimana? Bisa berbagai saya lakukan, ceramah ke kampung-kampung yang mungkin ada 4-5 ke-RW-an yang biasa saya datangin, kemudian ngobrol secara langsung pribadi, atau dalam suasana tertentu ada sesuatu saya katakan ini dalam Islam harusnya begini, bisa langsung seperti itu ya. Nah kemudian cara atau alat untuk pendekatan mereka biasanya kalau orang di perkampungan itu punya adat, punya tradisi. Jadi kalau menurut saya ya pendekatannya lewat adat mereka. Tradisi mereka. Jadi adat-adat yang mereka biasa oleh para sepuh-sepuhnya dilaksanakan, diikuti oleh jamaahnya. Nah itu didekati, kemudian bagaimana supaya unsur Islam ini masuk gitu ya. Jadi kita tidak melawan arah, tapi ikut arah. Nah, Dad, apa dampak konkret dari pendidikan dan dakwah di masyarakat terpencil, baik dalam hal perubahan perilaku, peningkatan kualitas hidup, atau pembangunan komunitas? Dan ya mungkin Ustadz punya cerita atau kasus yang dapat Ustadz bagikan sebagai bukti keberhasilan atau tantangan yang dihadapi itu. Sebagian dari saudara-saudara kami sudah ada yang sadar bahwa ilmu agama ini penting ya. Kemudian melihat tantangan zaman, kan kalau beliau-beliau itu ya masyarakat sekarang masih usahanya di tani. Nah nanti kalau lahan taninya sudah tidak ada, jadi villa, jadi perumahan. Nah mungkin beliau berpikir bagaimana dengan anak cucu kami mencari nafkahnya gimana. Nah salah satunya adalah mereka punya pemikiran bahwa anak saya harus kuliah tinggi, bisa kerja di instansi perusahaan sudah ada yang saya lihat seperti itu sekarang ya, keadaan-keadaan di sana. Bahkan ada yang masyarakat di sana yang sudah masuk perguruan tinggi seperti di IPB itu sudah ini. Dan putra daerah ini dulunya pesantren ya, pesantren dulu, kemudian setelah selesai pesantren daftar nggak tahu testing namanya, masuk di IPB. Nah sekarang saya lihat kemampuannya itu dua ya, jadi agama bisa membina masyarakat, kemudian untuk masalah akademisi punya saya lihat sudah adalah
bintik-bintik atau nutrisi kemajuannya ya. Tapi untuk di Hoirina sendiri tuh ya seperti ada gak sih ya komunitas mungkin ya pengajian ibu-ibu atau dari anak mudanya gitu yang ya bergerak di bidang dakwah Di Hoirina ya. ya sekitar Hoirina Cimenyan gitu. Nah, kalau yang tadi yang saya ceritakan Hoirina itu sekitar Hoirina, cuma beda Desa. RW, Oh, beda RW, satu desa cuma beda RW. Nah, kalau di Hoirina untuk mungkin tahapan 9 tahun ini yang saya lihat ya, kalau dulu anak-anak yang dulu saya didik pertama itu ada yang kuliah, yang saya tahu 2 orang itu. Satu di kuliah di umum di Kota Bandung, kemudian yang satu lagi ada yang kuliah di UIN, tapi nggak ngambil jurusan agamanya, ngambil umumnya, tapi ya UIN kan tahu ya lingkungan departemen agama lah, lingkungan agama, jadi bagus. Dan ada yang satu lagi dari pesantren, kemudian melanjutkan kuliah di UIN dengan jurusannya jurusan Fakultas Syariah, berarti jurusan keislaman ya, jurusan agama Islam. Jadi sudah banyak yang belum banyak, ada beberapa orang yang sudah meningkat lebih maju gitu ya. Tapi jadi penasaran tuh ketika Ustadz pertama kali ke daerah Cimenyan itu gitu, ya seperti apa gitu yang Ustadz lihat gitu dari mungkin perilaku warga daerahnya atau ya seperti apalah gitu yang mungkin sekarang perilakunya lebih baik karena udah lebih terbuka tentang agama dan sebagainya. Di wilayah Hoirina ya, yang saya lihat orang-orangnya sopan, santun, penyayang, kerjasamanya, kegotong royongannya itu sangat bagus. Kalau dalam istilah mereka, pahit manis itu bersama gitu. Kalau misalkan ada pahit, ada yang kena musibah, mereka tidak berangkat kerja kemana-mana, ngebantu ini. Kadang yang sedang manis, ada acara-acara hitanan anak, nikahan anak, itu mereka tuh kebersamaannya itu sangat luar biasa. Walaupun dengan catatan tertentu, nah mungkin pendidikan agamanya perlu ditingkatkan lagi, dan juga pendidikan umumnya perlu banyak bantuan ya, terutama kan wilayah Cimenyan itu untuk bisa sekolah ke SMP atau ke kota itu memakan jarak antara 7 sampai 10 kilometer ya. Jadi kalau orang kota kan, apalagi kalau yang rumahnya dekat dengan sekolahan, bisa langsung jalan kaki. Ini kan untuk bekal atau biaya transportasi pun juga ini kan berat ya. Itu mungkin perlu kita ya bantulah mungkin. Walaupun banyak juga yang mampu secara ekonomi. Sampai anak itu dibelikan motor yang mewah, bekalnya gede lah di luar kebiasaan anak-anak yang lain. Nah itu mungkin. Oke, Masya Allah. Bersamaan tadi sudah banyak yang diceritakan oleh Ustadz Aceng gitu ya, terhadap, mungkin ini salah satu contohnya gitu, terhadap daerah terpencil itu, daerah di mana Ustadz Aceng berdakwah itu di Hoirina ya Ustadz, di mana ya pendidikannya karena mungkin jalur transportasinya juga tidak seleluasa di kota gitu, jadi sangat susah gitu mobilisasinya. Jadi masih banyak hal-hal yang perlu ditingkatkan dari pendidikan dan ya dakwahnya. Tapi sejauh ini untuk pendidikan dan dakwah selama 9 tahun Ustadz di sana udah meningkat ya Ustadz? Iya, saya lihat udah semakin banyak sesuatu yang tadinya tidak dilakukan, tidak diamalkan oleh masyarakat, sekarang banyak. Sudah banyak, semakin banyak jamaah gitu maksud saya. Nah, ya bisa kita dengar dari ini ya, bisa kalian Sobat Salman juga lihat gitu di berita-berita lain bahwa banyak juga gitu kan daerah-daerah terpencil yang emang pendidikannya masih kurang gitu ya dari fasilitasnya dan semacamnya. Ya, kita mungkin yang sebagai orang beruntung mendapatkan fasilitas yang bagus, belajar di tempat yang bagus. Semoga apa yang kita pelajari saat di bangku-bangku pendidikan ini bisa kita bagikan ke teman-teman kita yang di daerah-daerah terpencil lainnya gitu. Sebelum ditutup nih, Tat,
mungkin ada closing statement atau perkataan Ustadz buat Sobat Salman semua tentang ya kondisi pendidikan di Indonesia. Mungkin kalau dari sisi ekonomi, walaupun memang wilayah Khairina adalah wilayah terpencil jauh dari kota, kesemangatan para masyarakat itu untuk mencari uang ya, menghasilkan penghasilan itu sangat semangat sekali. Tapi di satu sisi mungkin untuk bisa ngebantu pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, nah mungkin ada yang sifatnya ragu-ragu, ada yang sudah langsung memberanikan diri. Nah mungkin dari sisi ini kita mengharap lebih banyak lagi tokoh-tokoh atau mahasiswa-mahasiswi yang datang ke sana memberikan pengalaman, mencari ilmu, motivasi, dan saya yakin di antara mahasiswa yang datang ke sana itu kan tidak semuanya orang kaya, ada juga yang mungkin orang kelas bawah, itu diceritakan bahwasanya gini-gini. Jadi sehingga masyarakat kami di sana lebih semangat lagi menyemangati anaknya untuk mencari ilmu. Cuma kalau dari saya pribadi, ilmu umum pelajari semampu mungkin, tapi dalam hidup masyarakat kami itu di Cimenyan jangan sampai jauh dari ulama, dari kiai ya. Kita ini lahir membawa agama, hidup dengan agama, meninggal dunia pun juga harus membawa agama. Adapun ilmu-ilmu penunjang umum, yaitu kan hanya kebutuhan ketika kita di dunia saja. Memang penting, tapi catatannya adalah itu. Jadi ilmu agama yang lebih penting, gitu ya. Nah, dengan demikian, menurut saya di sana itu butuh juga ada pondok pesantren yang memberikan pemahaman agama yang lebih jelas. Insya Allah lah masyarakat di sekitar Cimenyan, di sekitar Khairina itu ada masyarakat yang pada dasarnya adalah baik, taat, patuh terhadap Islam. Insya Allah. Makasih Ustadz Aceng atas kisah-kisah inspirasinya untuk Sobat Salman semua. Semoga Sobat Salman yang menonton video ini bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil nilai-nilainya untuk diterapkan di dalam kehidupannya masing-masing. Dan lebih semangat lagi untuk belajar dan membagikan ilmunya kepada sesamanya di sekitar maupun di daerah-daerah lain. Mungkin segitu dulu untuk video Tanya Ustadz kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.